enak badan. Tanya, bang, ngapa kagak puasa? Lah kagak ngapa? Ya minimal jangan di sini lah, orang lagi pada puasa. Tegur. Tapi lihat-lihat dulu orangnya. Lah kalau orang-orangnya orang yang kagak puasanya sterek, badan gede, rambut gondrong, pakai tato sebelah kiri, kobra lagi tengkurap, kalau jengking lagi rebaan. Nah badan kita kecil, kurus, wah Roma-Romanya ini kalau gua tegur, abis gua digebukin ini. Gua segala pakai ditegur, nggak wajib, kagak wajib. Tapi mah ulama-ulama kita kalau orang yang bener-bener udah imannya kuat nih, biar kata dia tahu pasti kalah, ditegur tuh orang. Habib Rizik loh, kagak ada takut-takutnya. Bahkan gak nyampe 1 tahun bersama antum disakitin, saya udah ngambek, bodoh amat dah, anaknya orang juga. Tapi sekarang saya minta maaf sama antum ya, terutama ini yang sudah saya blokir WhatsApp-nya, saya minta maaf. Harusnya antum datang dong saat saya minta maaf. Lah kagak datang, bodoh amat juga saya. Antum cuek, saya juga semakin cuek. Nah, gitu, itu tipikal saya. Beda kalau dengan beliau, masya Allah. Beliau ini sabar banget dah menghadapi antum. Saya kata saya itu kan ya, itu Habib itu luar biasa itu. Gak tahu dah perasaannya terbuat dari apa. Disakitin mulu sama jamaahnya, tapi beliau selalu memberikan maaf. Nah, kalau dengan saya, ya jangan macam-macam. Madura ya. Nggak boleh dah ninggalin puasa, tapi nanti digodok. Kayak perempuan misalnya. Kalau lagi head, lah itu kan bukannya sengaja, emang punya kodratnya begitu. Tapi kalau bisa mah sunahnya bagusnya biar kata head lagi kagak puasa, tahan, jangan makan, jangan minum. Adab sama bulan Ramadan. Karena ada seorang rahib majusi, seorang pendeta majusi. Majusi ini orang-orang yang nyembah api. Orang yang nyembah api, yang menganggap api itu sebagai Tuhan. Kalau zaman dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ini api 1000 tahun kagak mati-mati nih di Persia. Ada satu api gitu tumbuh gede banget, selama 1000 tahun nggak pernah mati tuh api, selalu dijaga. Udah mau kecil sedikit apinya, tambah lagi kayunya, pokoknya kagak mati tuh api, masya Allah. Sampai disembah sama orang-orang, disangka tuh api Tuhan. Dulu zaman jahiliyah. Tapi seketika 12 Rabiul Awal, Senin sebelum menjelang waktu subuh, lahir bayi yang bernama ismuhu Ahmad, fis sama wa fil ard Muhammad. Lahir Nabi Muhammad tuh api, tiba-tiba 1000 tahun yang kagak pernah mati, langsung mati tuh api. Ini salah satu mujizatnya Nabi kita Muhammad. Allah. Nah kita malah lahir boro-boro api mati, malah kebakaran sama kita. Ada seorang rahib majusi, dia marahin anaknya. Kan bukan Islam ini, bukan Islam. Penyembah api. Dia marahin anaknya karena anaknya puas, makan di luar. Sedangkan saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa, diomelin tuh sama bapaknya. Tong, lu balik lu. Lu ngapain di mari makan di mari di luar, orang umat Islam lagi pada puasa. Ini kan hari rayanya mereka, hari ibadahnya mereka, jangan diganggu, nggak boleh begitu. Hormatin. Suruh pulang, diomelin di anaknya. Oke, pulang anaknya. Bukan cuma lagi menghormati, bahkan anak yang kagak puasa diomelin, suruh ngehargai. Oke, sampai suatu saat tiba pada ajalnya, ini rahib meninggal dunia. Dia meninggal, ada salah satu ulama orang soleh di kampung tersebut, dia tidur mimpi ngeliat nih rahib majusi, pendeta majusi ini. Tapi dalam mimpi orang soleh tersebut, ini pendeta majusi kok kondisinya enak banget, sedep banget gitu, kayaknya tuh girang banget, kayak girang. Akhirnya ditanya sama orang soleh, ente bukannya pendeta majusi ya? Kata ya, ini pendeta, iya, saya dulu di dunia pendeta majusi. Kok kayaknya ente girang banget? Emang ente masuk surga? Alhamdulillah saya masuk surga. Loh, kok bisa masuk surga? Kan ente bukan Islam. Selain Islam kagak masuk surga, gitu aja dah. Ini keyakinan kita. Nggak usah segala pakai debat. Habib masa begitu? Kalau orang kafirnya baik, suka sedekah, biar kata suka sedekah. Biar kata dia nyumbang masjid 1 miliar, kalau kagak mengucapkan la ilaha illallah, na'udzubillah wa idzubillah, nggak masuk surga. Saya mau nanya begini, simpel dah. Kita sekolah nih, sekolahan antri. Gue jebolan antri soalnya, cuma kagak lulus doang.
Biar kata kita pinter nih, matematika kita ngitungnya cepet, cerdas, sejarah kita hafal, bagian IPA IPS mantep banget, olahraga sehat, agama tahfidz Quran mantep, tapi dia kagak daftar tuh ke sekolahan antri, kira-kira dapat ijazah apa kagak? Dapat ijazah apa kagak? Pinter, orangnya pinter, datang ke sekolahan antri, Pak saya minta ijazah, saya pinter banget, coba tes dah. Lah udah daftar belum di sekolah? Belum Pak, saya nggak usah pakai daftar, minta ijazahnya aja, dikasih apa kagak? Pinter nih orang, dikasih apa kagak? Baik tuh sekolahan, dibantuin bangunannya, dikasih apa kagak? Kenapa? Sebab kagak daftar. Lah orang saya Islam juga begitu. Lah ya Allah, saya di dunia baik banget sama tetangga. Oh saya keluarin harta, orang-orang puasa, saya bagi-bagiin tuh. Bahaya banget, kok kalau masuk surga daftar ke Islam enggak? Kagak ya Allah, yaudah daftar dulu. Gimana cara daftarnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh kunciannya begitu aja dah. Simpel apa kagak? Akhirnya kata nih pendeta Majusi, emang saya pendeta, tapi di akhir-akhir hayat saya nih, di ajal saya lagi sekarat nih, kan orang-orang mah kagak tahu. Nih makanya nih pelajaran nih orang meninggal nih. Detik-detik kalau meninggal nih. Pelajaran. Biar kata dia kagak bisa ngucap, biar kata matanya kagak bisa melek, terus kita iringin. Nyebut la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, Allah, minimal begitu ya. Kalau bisa mah jangan ahli warisnya. Jangan keluarganya. Kalau ada orang lain panggil ke siapa, tolong deh itu rumahnya orang tua saya lagi sekarat itu, tolong didampingin dan bisa ngucapin la ilaha illallah. Dan ahli warisnya, lo emang kenapa Bib? Ya nanti sangkanya namanya orang tua lagi sekarat pengen mati, anaknya Pak nyebut Pak la ilaha illallah, dalam hati itu orang tua suwe banget anak buru-buru pengen gue mati ya Pak. Jangan, kalau bisa orang lain, tapi kalau kagak ada udah anaknya dampingin, tapi jangan dipaksa. Saya juga kejadian soalnya waktu Umi meninggal tuh, waktu saya punya ibunda meninggal, datang udah dikasih tahu sama Abah bilang, saya punya abah nih, saya punya orang tua, saya punya bapak bilang, dah masuk dah ke dalam romanya, mama kagak lama lagi ini. Udah nggak usah segala pakai banyak ngomong dah, dampingin aja terus, kata saya punya bapak. Sebelum masuk nemuin saya punya ibu, naik dulu ke atas ke musola, sholat apa tahulah jam segitulah, pokoknya sholat aja dah. Sholat apa kayak minta, ya Allah kalau ibu saya masih ada umur, jangan sampai masuk ICU, angkat penyakitnya dah. Biarin di ruangan biasa aja, oke deh, jangan masuk ICU, trauma banget saya mau ruangan ICU. Tapi kalau emang udah kagak ada umur, udah wayahnya, udah buru-buru dah, cepetin dah. Jangan segala pakai lama, kesian. Walhasil baru nyampe sebentar, dari ujung kaki sampai ujung pala saya ciumin nih, udah saya minta maaf tadi dong, udah nggak sudah segala pakai banyak ngomong. Ayo mak, dikit terus mak, ikutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya punya istri marah-marah. Jangan dipaksa, mama enggak. Kagak ada tahu-tahunya emang bini, emang serba salah kalau kongko sama bini mah. Lah perempuan kan begitu emang, makanya kalau diskusi ada masalah apapun, gak usah segala pakai cerita. Bener, simpen aja deh kan. Gak usah segala pakai cerita, ini tempo-tempo pulang kerja udah pengen tidur. Cerita sama bini, dah ini cicilan begini, lah kagak jadi tidur, berantem bisa loh. Gak usah, perempuan mah gak bisa ngasih solusi, tapi ngasih ketenangan. Gitu, lah Nabi Adam digoda iblis kagak mempan bos. Di surga digoda iblis kagak mempan. Suruh makan buah khuldi, nggak ngaruh. Udah setan, atak engkongnya iblis. Ayo Adam makan, kagak ngaruh. Digoda sama Siti Hawa, kena. Tuh perempuan asyik, tapi begitulah. Dunia ini kan enaknya karena ada perempuan sama wewangian. Tuh dua tuh. Kata Nabi itu, dunia ini enaknya karena ada wanita-wanita solehah sama wewangian, itu doang. Bayangin hidup lu, Nabi Adam di surga gak ada perempuan kagak betah. Kalau ibarat kita mah blegek kayak gitu. Lah dewek-dewek kan di surga ngapain? Kagak ada perempuannya, akhirnya minta perempuan. Lah lu masih aja betah 2022 bujangan. Ahla wa sahla bin Ali. Fadl. Kasih jalan. Ya bin Ali. Salli ala Muhammad. Allah, sallallahu alaihi Dalam bin Ali. Ya sejam itu mau nyampe mari, udah gak usah pakai salaman. Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya beserta mertua ayahanda beliau Al-Habib Husain Al-Maghribi. Masya Allah, ahla wa sahla di Ciang sana Habib Husain.
Sehat fadl Habib. Ahlan. Udah mana ya? Depan. Serangan jari dulu. Alhamdulillah. Manten, girang bener mukanya. Itu baik banget. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habib Ali bin Bakar bin Yahya. Langsung Bib. Bersama ayahanda beliau Habib Husain Al-Maghribi. Masya Allah nih. Kalau ada yang tahu nih, waduh ketuanya TNI nih, Masya Allah. Makanya Habib Ali bin Yahya begitu, kemana-mana kalau ada undangan ceramah dakwah kagak berani sendirian, nggak boleh sendirian, selalu didampingin sama mertuanya. Takut nyari bini lagi dengan gini tinggal tembak nih ya. Walhasil ala kulihal, ala kulihal. Akhirnya ini pendeta Majusi dia dapat rahmat limpahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tuh ngehormatin bulan Ramadan, ngagungin bulan Ramadan, Allah kasih rahmat sehingga terbuka hatinya, dia ngucapin syahadat dan masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita juga begitu dah. Ya, mudah-mudahan kita juga begitu, minimal ngumpet-ngumpet, jangan kebangetan terang-terangan. Kalau terang-terangan itu sama aja nantang. Mentang, kenapa nggak puasa? Panas, lapar saya. Lah ngumpet-ngumpet kayak ini kadang penjajak, ayo be, celepas. Tanya bang, ngapa kagak puasa? Lah kagak ngapa? Lah minimal jangan di sini lah, orang lagi pada puasa, tegur. Tapi lihat-lihat dulu orangnya. Lah kalau orang-orangnya orang yang kagak puasanya sterek, badan gede, rambut gondrong, pakai tato sebelah kiri, kobra lagi tengkurap, kalau jengking lagi rebaan. Nah badan kita kecil, kurus, wah romanya kalau buat tegur, abis gue digebukin ini. Gue segala pakai ditegur, nggak wajib, kagak wajib. Tapi mah ulama-ulama kita kalau orang yang benar-benar udah imannya kuat nih, biar kata dia tahu pasti kalah, ditegur tuh orang. Habib Rizik loh, kagak ada takut-takutnya. Makanya kata Imam Syafi'i itu dikatakan tuh ini paling bahaya nih, paling bahaya ada orang baik sama kita, dia salah, kita kagak berani negurnya. Ada nggak yang begitu? Dah gue kemarin habis bikin cireng lagi. Ini gue tegur rumahnya ngambek nanti dia nih. Ah jangan dah, dia mau baik orangnya, bagian aja dah. Pengen ngapain gitu? Nah bodoh amat, sebodoh teuing. Nah ini model kayak gini bahaya. Makanya Habib Ahmad tuh bin Abdullah bin Thalib Watos, Sahibul Pekalongan bebek. Itu terkenal saking beraninya, kagak ada pisan, kagak peduli po. Biar kata perempuan kayak kalau udah ada Habib Ahmad keluar dari rumah, kagak ada satupun perempuan yang berani keluar rumah ada di jalanan tanpa menutup aurat, digampar langsung sama Habib Ahmad. Tuh, sampai punya jalan sendiri. Punya jalan sendiri, orang-orang ngumpet semua. Orang udah bener-bener imannya kuat kan, kita mah kagak gitu-gitu banget. Tapi sebaliknya, kalau badan kita gede, Nusi Anwar, badan kita gede, kira-kira kata serem. Wah ini yang nongkrong nih, orang pada mabuk ini mah recehan, gomelin ini berani ini mah gua. Gegebrak kong. Gomelin jangan gitu, kudu berani. Saya juga bukannya takut, cuma cukup telepon aja, kesian. Ada dengan kasih sayang, ada dengan tindakan. Anak-anak pada nongkrong bib, anak-anak pada nongkrong bib, bisa bib pada mabuk, ada perempuannya nih, telepon satu orang, ada siapa di sana? Pulang telepon. Jangan pada dia, ya bib, ini pengen bubar. Rencana-rencana berbuat maksiat kepada Allah stop, jangan dilakuin. Siksanya amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-terusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Ramadan. Namanya pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan, harusnya kita muliakan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak Al-Qur'an, membaca ibadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira saya mau tanya, di Ramadan ini sudah ada target apa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah ada nggak kepikiran? Saya bulan Ramadan ini mau target hatam Al-Quran 30 kali. Wah, bisa nggak? Nggak bisa gembor itu. Bisa nggak? Kalau sehari 30, sebulan 30 kali berarti sehari satu khataman, bisa? Bisa nggak? Kalau nggak bisa sehari 15 kali berarti 2 hari khatam, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kalau seandainya udah paling sedikit 1 hari sebulan khatam 2 kali, 15 hari khatam, bisa nggak?
Bisa. Satu hari selesai 2 juz, satu hari selesai 2 juz, satu hari 2 juz dibagi 5, habis sholat 2 juz dibagi 5, nggak lama. Oh nggak bisa juga, satu bulan sekali khatam. Bisa nggak? Nggak bisa juga, malas itu namanya. Aduh, ada target ibadah kepada kita, jangan cuma target dagangan doang ya. Ini harus berapa kode ini khatam ini. Wah, sebelum datang 20 Ramadan, ini korma harus habis, baju koko habis, sarung habis. Begitu. Orang sono masih angin. Ya. Target akhirat harus ada. Al-Quran harus berapa kali khatam. Kadang-kadang terawih ogah-ogahan, kapan lagi sholat malam banyak. Kalau nggak di bulan puasa, terawih kan sholat malam 23 rakaat kira-kira, ada sendirian dewek ujuk-ujuk, itu bukan bulan Ramadan. Awam banget. Awam kan? Kapan lagi sholat malam 23 rakaat bareng-bareng? Semangat. Nah kalau sendirian di rumah nggak bakalan, dijamin nggak bakalan. Untuk saya pribadi tapi ya, untuk antum sekalian insya Allah sama baik. Nah, mumpung jangan ntar masih ada besok, masih ada besok. Belum tentu besok kita ada umur. Bahkan nih nyampe kita sekarang bulan Ramadan aja belum tentu. Para salaf itu senantiasa, Al-Imam Ali bin Fadl menceritakan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan doa, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, minta benar-benar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar sampai bulan Ramadan. Menceritakan orang-orang dahulu datang bulan Ramadan pengen apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen buru-buru kelar Ramadan dulu, kapan lebaran, THR ini nggak malah belum datang udah ngarepin THR. Dan setelah Ramadan selesai doa, ya Allah semoga semua amalan ibadah yang saya kerjain di bulan Ramadan diterima sama Allah, dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita doa begitu lah? Nggak ada doanya kayak kita mah ibadah sama Allah, ingat sama Allah. Kalau lagi sakit kayak orang minum obat lagi sakit doang, bener nggak? Minum obat lagi sakit, doa ibadah sama Allah kalau lagi punya butuh duit doang. Utang banyak, ya Allah ini bagi doa sama Allah. Kalau dekat sama Allah, munajat sama Allah ketika lagi butuh doang. Giliran nggak butuh orang doa, nggak datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah besok cicilan, baru ingat Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi giliran enggak, lagi bahagia buru-buru ingat sama Allah. Bawa Al-Quran dibaca baik. Kalau lagi susah, giliran udah senang buru-buru. Itu kalau mungkin Al-Quran kalau sekarang dibuka, debunya udah sekilo itu. Debunya sekilo. Jangan sampai kita nggak khatam Al-Quran sekali, minimal 1 bulan sekali. Persiapkan target kita, akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan biar kita nanti ini bulan Ramadan kabar gembira bagi orang yang menjalankan bulan Ramadan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Al-Habib Hashim bin Ali Al-Jufri. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita malam ini. Ini jadi berasa madis gabungan di Bekasi. Insya Allah biar pada sehat semuanya. Amin. Sebelum kita tutup dengan fasal akhir dan juga mahlul qiyam, khusus malam ini karena emang tawakupan mau liburan mau liburan kemana kira-kira? Liburan Madis, jalan-jalan kemana? Mang Mul, liburan Madis mau jalan-jalan kemana? Madis yang kagak libur aja ente udah libur.
pakai pengen liburan majlis sih kagak libur, dia udah libur. Ya, jadi malam ini khusus kita agak malaman sedikit, kagak ngapa ini agak malaman dikit, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi saya ingetin, saya bilangin khusus teman-teman semua yang ada yang mungkin nggak kebagian tempat di dalam, tolong ya kalau ada motor lewat mah dikasih lewat, jangan sampai kebangetan untuk jalan. Ini soalnya untungnya kagak ada RT RW ini, kalau ada RT RW domelin saya nanti. Saya enaknya jalan tutup, oke besok suruh pindah, mau itu bayar kontrakan lagi. Nah, jadi sebelum kita tutup, mari sekali lagi sama kita simak, dengarkan dengan baik, insya Allah manfaat apa-apa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim bin Ali Al-Jufri kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Sallu ala Muhammad. Dari tadi penasaran sama tulisan ini. Hobi Kak, dari tadi itu nggak kelihatan sini. Hobi kami itu ajaib, bisa hadir majelis Liwaul Habib, bukan main. Apa? Karena keluar malamku bukan untuk berpacaran tetapi untuk bersalawat. Wah ini kalau udah hobi dahsyat, sampai subuh bisa majelisnya, betul? Kalau bicara hobi ya Bu, kira-kira sanggup ini? Kalau hadir majelis Liwaul Habib, kalau udah hobi ajaib, makanya dibilang ajaib tuh. Kenapa? Sampai subuh sih namanya hobi Pak Ustaz, betul ya? Mancing, tau mancing? Hobi kira-kira tuh mancing. Kalau nggak hobi nggak bisa mancing. Ente nggak hobi mancing nih, disuruh mancing, kira-kira sabar gak? Agak bakalan. Cuman orang karena hobi tuh, ada suami yang begitu. Baik semuanya. Lah support acara ini, masya Allah sampai ada yang nganterin makanan apa aja udah dianterin. Yang nganterin keripiknya apa aja, pokoknya semuanya dah. Jangankan lagi yang bantuin, yang girang aja yang girang. Yang girang, yang kagak nyusahin, ngelarang, apalagi segala pakai mencaci maki dengan adanya majlis kita malam ini. Pokoknya mas saya doain biar Allah bahagiain dunia akhiratnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga semua hadirin wal hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan, yang kucintai, yang sangat kurindukan. Alhamdulillah ini malam sama kita bisa hadir duduk berkumpul malam ini tak lain tak bukan untuk mengambil bekal, mempersiapkan diri kita di mana siap tempur di bulan Ramadan. Tempur apa Beb? Bukan tempur perang sarung, bukan. Kalau perang sarungnya beli sarungnya di saya no dalam no, insya Allah menang. Tapi tempur melawan daripada hawa nafsu, melawan daripada kelalaian, melawan daripada hal-hal yang tak manfaat, untuk kita kelak mendapatkan pantas mendapat ucapan minal aidin wal faidin, benar-benar merayakan kemenangan karena sebulan full pada Ramadan kita bisa menghidupkannya dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah dari tadi apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Saifullah, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Fauzi, dan disambung oleh guru kita Habib Ali bin Yahya, dan juga diperlengkap lagi oleh guru kita Habib Hashim bin Ali Al-Jufri. Insya Allah kira-kira paham apa enggak? Insya Allah paham apa enggak? Ya mudah-mudahan paham biar ngerti ya. Madisnya tawakupan tadi dibilangin, kok tawakupan mau Ramadan malah tawakupan, biar ngasih kesempatan buat kalian biar tarawehnya kalau bisa maful, bahkan kalau bisa jangan kalau bisa kudu kapan lagi tempo-tempo, walaupun biar dikata sholat ba'diyah isya lebih afdol dari taraweh, tapi kan taraweh mulianya kan luar biasa itu, enak banget deh. Jadi jangan lagi kalau bisa, kudu yang namanya taraweh mah di mana aja. Kagak taraweh malam ini kekenyangan kita ini buka puasa begawat makan kolak 3 mangkok, gorengan 2 biji, cabenya 4 kilo. Kagak taraweh, telat tarawehnya pengen di masjid, di rumah ajak anak bini biar kata sendiri bisa sholat taraweh mah, bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Bahkan saya sendiri insya Allah juga taraweh juga di rumah, taraweh juga insya Allah di rumah. Ya madisnya emang libur malam Sabtu kayak begini kok libur gantian. Ya tahun kemarin juga saya bilangin, selama 1 tahun ya 11 bulan dari Syawal sampai Sa'ban, sekalipun di malam Sabtu saya nggak pernah absen. Bener apa enggak? Kan ente yang absen mulu. Sekarang gantian, ente kalau mau madis dah malam Sabtu, Fadol. Aneh yang libur gantian. Ntar Mang Atan yang ngajar sama Anwar. Gantian ya.
Sekarang wayahnya libur, tapi bukan berarti dengan harapan-harapan. Kalau emang ini majelis kasih manfaat, saya mah cuma minta begitu doang dah. Dari dulu, dari zamannya di Bekasi sampai wayah gini di Jang sana. Saya cuma minta atuh dong, ya Allah, ini kalau Liwaul Habib emang ngasih manfaat nih, biar jalan gimana ke caranya? Biar kata pincang, biar kata cuma sendiri, cuma berdua, biar kata hujan. Kalau bisa mah tetap istiqomah dalam malam Sabtu, gimana caranya? Kalau emang ngasih manfaat. Tapi kalau emang kagak ngasih manfaat, ya Allah, malah ngasih mudarat, biar tutup ini majlis, gimana ke caranya? Biar kata jamaah yang hadir, mukanya kagak ada yang sama. Biar kata semua jamaah yang hadir terus, jauh-jauh nyampe hujan datang, kalau emang kagak ngasih manfaat, biar tutup, gimana ke caranya? Gimana? Entah ente yang mati, atau gimana ke caranya gitu. Kan harapan kita itu. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya pengen di Ramadan itu mah kalau bisa ya Allah benar-benar dah kita girang. Pesannya cuma satu, girang aja udah girang. Jangan sumpek, pengen Ramadan mah jangan sumpek. Lah Ramadan sumpek apalagi di bulan yang lain, bro. Ramadan aja masih sumpek. Soalnya tempo-tempo ada orang pengen puasa gedek banget dia. Ya Ramadan udah bisa kopi sore kita ini. Ya Ramadan. Ya taraweh kumaha, yuk. Udah gelisah aja nih, gelisah. Ada nggak model begitu? Ada. Jangan biar girang, ya Allah Ramadan. Tadi dibilangin kalau mau paling pahala berlipat ganda, masya Allah. Tuh kalau bisa mah tuh. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Habib Hasim, jangan sampai kita menjadi orang yang sial. Tadi kan awal Ustaz Ahmad Kalam, lagi Bu Anfur Rajulun, nyungsep. Orang jatuh yang nyampe ke tanah hidung duluan, apa namanya? Jatuh yang nyampe ke tanah hidung duluan, apa namanya? Loh kan, tadi baru dibilangin jangan saling berdebat, jangan saling mutus silaturahmi. Nah ini yang sini bilang nyungsep, yang sono bilang nyusruk. Khawatir kurang pada tawuran gitu. Pokoknya maka artinya apa? Sial banget, sial, rugi, sedih banget itu. Ya Allah, itu model kayak begitu tuh, model kayak gitu. Lebaran nggak usah diucapin minal aidin wal faidin, bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sian lah, orang puasa semua diampuni dosanya, dia doang yang kagak itu. Semua puasa semua pada girang, tukang dagang pada girang. Girang apa kagak? Berkah. Pada girang, pada seneng. Ilo kita sedih, dewek-dewekan. Kenapa? Sebab puasa mendatangimu sedangkan kamu diharamkan dari ampunannya Allah. Kan kesian banget itu model begitu.